Pasti. Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Belum tahu juga. Video amatir milik pengguna jalan dan warga ini merekam truk TNI yang terbakar hebat di jalur tol Gempol Pasuruan, tepatnya di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti truk TNI berisi amunisi bahan peledak ini terbakar. Iku lho tentara di jero. Bocor tadi. Lugur ke jembatan. Ambulan kan ngarep niku. Ambulan. Anggota TNI yang terluka akibat insiden ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Porong Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan. Menurut warga, truk berjalan dari arah Surabaya menuju ke Jember. Ada ledakan gitu toh. Sama apinya Mas itu. Api, ya. Ini Ledakan itu naik ke apa? Naik ke atas. Sempat takut orang sini Pak? Ya takut. Masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, nggak berani mendekat. Arus lalu lintas dari Gempol Pandaan dan Probolinggo sempat ditutup sementara untuk proses evakuasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laletuansyah, RTV. Remaja berusia 15 tahun tewas terkena tembakan dari senjata api milik Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Sementara itu, emak-emak di Pematang Siantar, Sumatera Utara diamankan lantaran menyerang polisi saat suaminya diamankan terkait kasus narkoba. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Penggerebekan di kawasan Bangsal Siantar Utara, Pematang Siantar, Sumatera Utara tak berjalan mudah. Kedatangan petugas membuat beberapa pelaku mencoba kabur dengan menceburkan diri ke dalam parit yang berada di sekitar lokasi. Meski begitu, 4 orang terduga pelaku berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Maju, kereta. Namun saat akan membawa para pelaku, petugas mendapat perlawanan dari warga. Tampak emak-emak menghalangi kendaraan polisi karena tak terima seorang pelaku yang sudah menjadi target polisi diamankan tanpa barang bukti. Sambil berteriak, ia juga memukul kendaraan petugas dan memprovokasi warga lainnya. Emak-emak berinisial HM itu pun akhirnya ikut dibawa ke Mapolda Sumut dan ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang pria yang berperan sebagai pengendali wilayah. Tersangka JP ini merupakan pengendali di lokasi tersebut. Tersangka JP dialah yang menghubungkan antara apa yang diminta oleh pembeli narkotika dengan bandar yang ada di dalam. Hingga kini polisi masih melakukan pencarian terhadap seorang pria berinisial D yang disebut-sebut sebagai bandar besar yang melarikan diri dalam peristiwa penggerebekan itu. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Seorang ibu dan anak disiram air keras saat tengah mengendarai sepeda motor di Sudajaya, Baros, Sukabumi, Jawa Barat. Siapa pelakunya serta apa motifnya hingga kini masih belum diketahui. YA dan anaknya R berteriak meminta tolong setelah ia disiram air keras oleh orang yang tak ia kenal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sudajaya, Jaya Raksa, Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang saat itu juga tengah mengendarai sepeda motor dan datang dari arah yang berlawanan.
pada saat korban melintasi lokasi kejadian, tidak berapa lama berpapasan dengan pelaku yang tidak dikenal dan langsung menyiramkan air keras terhadap korban. Akibatnya, YA dan anaknya menderita luka bakar yang cukup parah akibat tersiram air keras. Lukanya sekitar muka, ini dada sama paha, perut sama paha. Sama siapa Pak waktu itu korban? Korban cuma anaknya kena punggung. Kedua korban masih menjalani perawatan secara intensif di RSUD R. Syamsuddin Sukabumi. Polisi pun masih berupaya mengidentifikasi kedua pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI RTV. Seorang wanita ditemukan tewas terkubur dan dicor di pekarangan rumahnya di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap orang yang bertanggung jawab atas kematian wanita tersebut. Warga desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang dikubur dan dicor di belakang pekarangan rumah. Jasad wanita ini diketahui bernama Dwi Hastuti, warga Batu Retno, yang dilaporkan hilang sejak pertengahan bulan Februari lalu. Dari hasil penyelidikan petugas, wanita 48 tahun itu diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Berbekal hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap Joko Nur Setiawan, pelaku pembunuhan yang tak lain merupakan kekasih korban. Sebelum pembunuhan terjadi, antara pelaku dan korban diketahui sempat terlibat cekcok. Setelah berhasil menangkap pelaku, petugas pun membongkar lokasi wanita malang tersebut dikubur dan dicor. Jasad korban terlebih dahulu dibungkus kain dan plastik. Yang atas sendiri cor-coran, di bawahnya itu dengan ditumpuki papan, kemudian di belakangnya itu untuk jasad korban ini dibungkus dengan plastik dan kain jarik. Penyebab kematiannya adalah luka di kepala juga ada, kemudian karena dibekap itu mungkin juga yang bersangkutan mati lemas. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, antara itu terbentur itu sudah juga beliaunya langsung meninggal, dan bekapannya itu, karena terbentur oleh pondasi di belakang rumah. Pelaku kini ditahan di Rutan Polres Wonogiri. Sementara polisi masih melakukan pendalaman ke pelaku untuk mengetahui motif dari pembunuhan tersebut. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Joani Agusti untuk CSI RTV. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terbungkus karung di samping Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Dugaan sementara jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Sahabat, inilah liputan dalam CSI, lisan tak terjaga berakhir hilang nyawa. Jalan Daan Mogot, kilometer 21, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, yang biasanya sibuk dengan lalu lalang kendaraan. Namun pada 22 April 2025, warga sekitar dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad dalam karung. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga bernama Sandro yang curiga dengan bau tak sedap dari karung yang berada di selokan pinggir jalan itu. Sandro dan warga lain kemudian melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Satreskrim Polrestro Tangerang Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa jasad tersebut. Dari hasil pemeriksaan, jasad tanpa identitas itu diketahui berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Dari jasad itu juga ditemukan luka di bagian kepala. Polisi selanjutnya membawa jasad ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Dari luka yang terdapat pada jasad, ada dugaan kuat pria malang itu merupakan korban pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan
keluar tadi bahwa ada kekerasan ya pada kepala termasuk bagian tangan. Tentunya ini saat ini ada dugaan adanya peristiwa pidana terhadap orang tersebut. Tentunya saat ini kami mohon waktu untuk melakukan penyelidikan dan termasuk juga untuk memastikan penyebab kematian Mr. X ini. Kita akan lakukan kegiatan otopsi. Polisi kini berpacu dengan waktu demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan penyebab pasti kematian dari jasad pria tersebut. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap pria yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten. Terungkap jika pelaku dan korban sempat terlibat cekcok di tempat mereka bekerja. Misteri kematian pria yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di selokan pinggir Jalan Daan Mogot kilometer 21, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, akhirnya terkuak. Gerak cepat anggota Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya membuahkan hasil dengan menangkap orang yang bertanggung jawab atas kematian pria tersebut. Nana alias Ragil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan sore harinya tanpa perlawanan di Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Pelaku merupakan rekan kerja korban di sebuah konveksi di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, jasad pria terbungkus karung diketahui bernama Al-Bashar. Korban berusia 32 tahun itu merupakan warga Dusun Sugiwaras, Lampung Selatan. Korban ternyata baru 4 hari bekerja di Jakarta. Motif pembunuhan sendiri akhirnya terungkap. Pelaku merasa sakit hati dengan sikap dan perlakuan korban yang dinilai sombong dalam mengajarinya soal pekerjaan. Di saat yang sama, pelaku juga terhimpit kebutuhan ekonomi. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku sempat terekam CCTV dalam perjalanan membuang jasad menggunakan sepeda motor milik korban. Sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir. Tak hanya pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa helm, kunci motor, kaos, besi, dan telepon genggam. Rasa sakit hati membuat Nana gelap mata dan nekat menghabisi nyawa Al-Bashar. Kini ia hanya bisa pasrah dan harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan untuk CSI, RTV. Gak pernah itu ada orang bawa karung apa itu. Makanya itu bisa aku heran itu bawa karung segede gitu itu bisa nggak ketahuan. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar kita terhindar dari maut di jalan raya.
Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini, ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat, kita saksikan bersama videonya. Waduh sahabat, kita lihat ya, ini pelanggaran massal. Ini sampai stuck loh, ini mungkin karena ada bus Transjakarta yang sedang berhenti. Kemudian nah ini nih, gotong royong sih boleh gotong royong, tapi nggak gini nih konsepnya, malah bikin makin macet kan. Ini bisa kita lihat ya, jalur arteri ini sebetulnya tidak macet ya. Nah dengan adanya bapak-bapak yang lagi berusaha untuk membuka pembatas jalan ini, ya kan, yang akhirnya malah membuat, membuat macet. Makanya jangan masuk jalur bus Transjakarta, udah gunakan aja lajurnya sesuai dengan ketentuan ya sahabat. Ya sahabat RTV, jalur bus Transjakarta ini seharusnya steril dari kendaraan pribadi maupun kendaraan lainnya. Salah satu alasan nih kenapa jalur bus Transjakarta ini dikhususkan untuk mendorong masyarakat agar berpindah ke transportasi umum dari kendaraan pribadi. Dan dengan disterilkannya jalur bus Transjakarta ini membuat perjalanan bus Transjakarta akan lebih cepat dan mempermudah aktivitas masyarakat. Hal ini pun tertuang pada Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal 2 ayat 7 disebutkan bahwa kendaraan bermotor roda 2 atau lebih ini dilarang untuk memasuki jalur bus Transjakarta. Nah, kalau sudah seperti yang di video ini sahabat, bisa kita lihat nih, semua akan merasakan kerugian. Ya jelas dong, pengguna bus Transjakarta pun akan merasa rugi karena jalurnya terjebak oleh pengendara yang bikin makin padat, bikin macet ya kan ya sahabat. Kemudian juga pengendara lain. Nah, yang niat awalnya mereka ini ingin lebih cepat sampai dengan menggunakan jalur bus Transjakarta atau ingin menghindari kemacetan, malah makin macet. Nah, yang lebih parahnya lagi nih sahabat, kita lihat ya, sampai merusak fasilitas publik. Nah, hal yang sudah dibangun untuk kepentingan publik sahabat seharusnya bisa dijaga dan dirawat. Karena hal ini juga akan kita nikmati kan untuk kita bersama. Jadi sahabat, gunakanlah lajur sesuai dengan ketentuan ya. Bila ingin menghindari kemacetan sebaiknya berangkatlah lebih pagi. Dan apabila memungkinkan, kamu bisa menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Seorang remaja berusia 15 tahun tewas usai diduga ditembak Kapolres Pelabuhan Belawan. Penembakan terjadi lantaran mobil Kapolres ikut diserang oleh korban yang diduga terlibat tawuran di Tol Balmerah, Medan Belawan. Suasana duka menyelimuti rumah MS di wilayah lingkungan 2, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Remaja 15 tahun itu tewas setelah tertembak senjata api milik Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan. Korban dan teman-temannya diduga terlibat tawuran dengan kelompok remaja lain dan diduga melempari mobil dengan batu di jalan tol. Sementara orang tua korban terlihat sangat tegar melihat buah hatinya sudah terbujur kaku. Menurut keluarga, korban mengalami luka tembak pada bagian perut kanan dan mengenai ususnya. Saat kejadian, ibu korban yang merupakan orang tua tunggal tengah bekerja dan korban diminta untuk menjaga adik dan neneknya di rumah. Ya, seharusnya dia malam itu dia nggak jaga anaknya, adiknya, jaga adiknya tiap malam karena kan lagi kerja nih, jaga mamanya lagi kerja, jaga nenek-nenek, mamanya ibu tunggal Pak, nggak ada, ayahnya nggak ada. Sementara pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendatangi rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa penembakan tersebut. Pihak Polda juga akan segera membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan MS dan melukai remaja lain berinisial B. Kami membuat tim khusus dari Polda Sumut memastikan bahwa tindakan dari Pak Kapolres benar atau tidaknya. Jenazah korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat, sedangkan B kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.
Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa. Stop!